Mari kita memuji Tuhan dengan pujian ke tempat yang lebih tinggi, 322. Silakan. Sudah. Ku jalan ke tempat tinggi, makin tinggi setiap hari. Meski lemah, ku berdoa agar Tuhan memimpinku. Tuhan tegakkan kakiku dalam iman. Ku dekatmu lebih tinggi, ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Kau wanita. Sama-sama. Tuhan tegakkan kakiku dalam iman. Ku dekatmu lebih tinggi, ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Kaum pria saja. Ku bebaslah dari dunia, meski iblis menyerangku. Ku mendengar hidung surga yang menyenangkan jantungku. Sama-sama. Tuhan tegakkan kakiku dalam iman. Ku dekatmu lebih tinggi, ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Ku diangkat ke angkasa, masuk surga indah mulia. Jiwaku tetap berdoa, bawalah ku besertamu. Tuhan tegakkan kakiku dalam iman. Ku dekatmu lebih tinggi, ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami datang menghadap tahta anugerah-Mu melalui Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan kami dari perhambaan dosa. Dengannya kami diangkat menjadi anak-anak-Mu yang bersekutu melalui pimpinan Roh Kudus untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya persekutuan kami pada saat ini adalah untuk memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Mari kita membaca dari kitab Mazmur ya, pasal 19. Mazmur 19. Masing-masing satu ayat. Saya mulai. Untuk pemimpin paduan suara ataupun pemimpin kur ya. Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan
pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Mazmur 19 terkenal ya dengan judul ya, Mazmur Alam. Ayat 1 kalau kita lihat sampai ayat yang ke-7 bahasa Indonesia. Ayat 8 sampai 15 bahasa Indonesia, Mazmur Kalam. Ya, alam itu sebagai saksi untuk semua manusia bahwa Allah itu adalah pencipta. Jadi kalau kita bertanya pada langit, siapa yang membuat engkau langit? Cakrawala, siapa yang membuat engkau? Dia akan berkata, Tuhan yang menciptakan kami. Jadi kalau kita lihat, Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Sampai yang terakhir dikatakan matahari ya, sebagai bintang. Jadi bumi punya bulan, punya bintang. Ya, kalau kita masih ingat, ya, bintang itu adalah sumber energi ya untuk bumi ini. Pernah disebut bahwa matahari adalah bintang yang paling dekat dan matahari itu sangat besar ya. Ada saintis yang mencoba mengukur ya ukuran matahari dengan bumi. Jadi masih ingat nggak berapa bumi bisa masuk ke matahari? Berapa? 1.200.000 bumi bisa masuk ke matahari. Plus ya 4 juta bulan. Jadi kalau kita lihat matahari kelihatannya sederhana kan? Ya, tidak terlalu besar karena dia jauh. Tapi sebenarnya matahari itu 1.200.000 bumi bisa masuk. Dan panasnya matahari itu pernah disebut ya 1 detik ya perlu 6 juta ton ya gas ya. Matahari itu terdiri dari gas helium dan hidrogen. Dan dikatakan di dalam bumi juga ya panasnya inti bumi itu juga sepanas matahari. Nah, kita juga tidak menyadari ya betapa hebatnya Tuhan merancang ya semua
ciptaan ini. Secara teknikal itu membuat insinyur yang paling hebat itu tidak bisa melakukannya. Oke, jadi kita hidup sekarang di zaman sekarang, ya. Kenapa kita bisa, silakan, kita bisa lebih leluasa, ya? Karena penemuan para insinyur. Kalau zaman dulu, ya, raja mau mandi itu sungainya, ya, bendungannya dibuat. Ya, saya pernah masuk yang namanya Istana Taman Sari di Yogyakarta. Jadi Sultan Hamengkubuwono pertama membuat, ya, kanal. Dia masukkan ke Taman Sari dan dia buat kolam renangnya, dia buat istana di atas air. Ya, karena zaman itu nggak ada pompa, hanya berdasarkan kanal dan gravitasi. Kalau sekarang, ya, kita mau tinggal di lantai 50 HDB Singapura itu tinggal puter kerannya muncul. Kalau zaman dulu yang punya kipas ini hanya raja, kan? Orang kipas-kipas dia. Paham? Kita hidup di dunia yang leluasa karena Tuhan mengizinkan di akhir zaman menurut kitab Daniel pengetahuan itu akan meledak, ya, akan meledak, ya, oleh para insinyur dan ahli-ahli ilmu pengetahuan yang menemukannya. Jadi alam menceritakan Tuhan itu sang pencipta. Tapi itu tidak cukup, ya. Tuhan sang pencipta perlu diikuti dengan Tuhan yang memberikan firman, ya. Firman. Jadi ayat 8 sampai ayat 15 berbicara tentang Taurat Tuhan. Karena kata Taurat itu melambangkan seluruh kitab perjanjian lama. Dan juga kalau kita terjemahkan, Taurat itu adalah pengajaran, ya. Dikatakan kalau kita hanya kenal Tuhan melalui ciptaan itu tidak cukup. Kita harus kenal Tuhan melalui firman-Nya, ya. Dengan mengenal Tuhan melalui firman-Nya, kita bisa diselamatkan, ya, dan diberkati hidup kita. Taurat Tuhan itu sempurna, bisa membuat jiwa kita yang gundah gulana menjadi segar. Peraturan Tuhan teguh, memberikan hikmat, ya, kepada orang yang tidak berpengalaman, dan seterusnya. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan lubuk jantung. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Kalau dibandingkan dengan emas, dia lebih indah. Kalau dibandingkan dengan madu, dia lebih manis. Nah, fungsinya untuk kita para budaknya diperingatkan, ya, oleh firman Tuhan supaya kita hidup dan melayani sesuai dengan perintah Tuhan, dan ada janjinya barang siapa yang menjalankan firman Tuhan akan mendapatkan upah yang besar. Dan ayat 13 dikatakan kita hidup bisa-bisa saja kita melakukan, ya, kesalahan yang tidak kita sadari. Jadi kita perlu berdoa supaya Tuhan yang Maha Tahu menunjukkan kita dari, ya, kesalahan yang tidak kita sadari, supaya kita dibebaskan dari apa saja kesalahan yang tidak kita sadari. Kemudian juga diikuti dengan doa, ya, ayat 14. Mari kita baca doa, ya, karena kita sebentar lagi akan berdoa, ayat 14 dan 15. 1, 2, 3. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tidak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan lubuk jantungku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Kita mau berdoa. Ada pokok doa apa saja, dan dimulai dari PI Jakaria. Silakan. Bersyukur Silakan. bersyukur kepada Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan. Juga bersyukur untuk pelayanan sepekan dan kemarin yang bersyukur juga di Jumat ada kapal sal yang berlangsung. Semoga rencana akhir, persiapan akhir maksudnya, bisa dilaksanakan. Karena udah mau Imlek, ada libur seminggu, dan setelah itu semoga bisa diselesaikan. Jika Tuhan izinkan dalam minggu ini udah bisa mau print beberapa hal yang bisa dilakukan pelan-pelan. Jadi nggak
satu hari diselesaikan sekaligus. Pelan-pelan mulai dari cover mungkin. Cover booklet kan tidak ngaruh dengan isinya, jadi di print dan juga nempel mungkin karena barang ini udah datang. Budget untuk layanan sepakan. Saya bersyukur untuk hari ini Tuhan di sekolah. Yang satu minta printer kita udah tak tertolong. Sayangnya kita udah keluar duit ya. Jadi nggak mau. Nah, pump headnya pun di itu belum bisa. Ya headnya yang rusak dan harus sama itu sekitar 2 juta saja, nggak usah bawa pulang gitu. Mendingan beli baru. Hari ini dengan box. Doakanlah supaya kita bisa beli printer baru. Karena satu printer kalau masing-masing semua mau print, tak bakal bisa. Kasih. Saya bukan hari ini kami berdoanya bahkan layanan kita baik di semua maupun di gereja maka juga kabarnya berdoa untuk kaki dan lain-lain sedikit. Saya juga bersyukur atas peristiwa ini. Bersyukur juga karena kemarin pas hari Minggu kami berkumpul untuk yang ketua kelompok. Syukurnya mereka bersedia. Doakan untuk pelayanan minggu depan saya mengajar di GPN. Doakan juga untuk kekuatan di cover dan lain-lain. Dan juga untuk membimbing ketua kelompok. Syukur untuk kenyataan Tuhan, doakan untuk kesiapan sal, doakan juga untuk penyusunan atas 2026 karena dia udah minta, karena kalau atasnya belum selesai nggak bisa ngambil uang dananya karena harus, jadi SD agak repot dikit, harus validasi pengawas, terus harus ke dinas untuk minta surat rekomendasi. Doakanlah, tapi di atasnya tuh belum lengkap. Jadi mau masuk beli buku tuh nama bukunya belum ada, jadi mana belum selesai. Doakanlah supaya bisa dikerjakan. Saya juga bersyukur untuk persekutuan pagi ini. Doakan nanti habis Imlek, semoga banyak anak yang dapat SKC. Doakan kesehatan kita semua. Bersyukur untuk ujian Tuhan kemarin sudah pelayanan dan sudah pimpin, dan hari ini bisa masuk di hari kedua ini. Doakan supaya pelayanan ibu ini pimpin. Doakan Dapodik dari TK yang masih sedang kerja sama. Doakan pengajuan izin di SMP, kalau diizinkan bisa segera rampung dan bisa proposalnya diajukan. Doakan juga supaya semakin seperti Asena setelah Imlek mungkin semakin banyak orang yang mendaftar di SKC. Kita bersyukur bahwa selama ini Tuhan telah menolong kita, khususnya SKC, lebih banyak murid yang mendaftar. Karena saya mendengarkan dari tetangga saya, sekolah Kristen di Wacana yang di Jalan Ayani. SMP-nya coba kamu pikir berapa orang yang daftar? Kira-kira berapa? Berapa orang? Di mana? Ayani. Abed tahu kan? Kira-kira berapa, Abed? Dari situ. Ya, hanya 5 orang. Ya, jadi sekolah juga merupakan pelayanan yang harus ya kita rawat baik-baik ya, supaya bisa mengalami ya, kemajuan. Kita doakan ya dengan ucapan syukur, dan doakan juga
karena pada hari Sabtu kita bersyukur walaupun ledeng dikatakan ya dengan jalur biasa tidak bisa, tapi dengan jalur yang khusus bisa dengan pipa besar, tapi biayanya harus 22 juta dan itu akan kita laporkan ke Diaken William ya untuk dibuatkan anggarannya karena belum ada anggaran. Jadi kita berdoa ya untuk pembelian perabot yang sampai saat ini ya, mungkin masih Diaken William kompal ya untuk diajukan ke BOI. Kalau belum diajukan, minggu ini kita tambahkan dengan ledeng. Piano sudah ya, piano sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Lupa ya piano ya. Kita doakan. Ya, kita doakan pelayanan kita minggu ini, yaitu minggu sebelum liburan Imlek. Ada kebaktian doa, ada les Inggris, ada CMC, kemudian persekutuan hari Jumat. Setelah itu kita masuk ke minggu ketiga, itu sudah Imlek ya. Sepanjang minggu itu karena Imlek ya, tidak ada ya, kegiatan ya, di sekolah dan kemungkinan juga gereja ya sampai hari Sabtu ya dan seterusnya. Mari kita berdoa supaya Tuhan membantu pelayanan kita dan bersyukur untuk pelayanan yang sudah Tuhan pimpin di minggu yang lalu. Kita buka suara, nanti kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau adalah Bapa kami. Kami adalah anak-anak-Mu. Dan kami hidup di bumi untuk melaksanakan seluruh rencana-Mu seperti Tuhan Yesus yang dengan sempurna sudah melaksanakannya. Bapa, kami tahu kami punya kekurangan dan kami mohon Engkau berbelas kasihan mengampuni semua kesalahan dan dosa kami. Seperti yang tadi dalam Mazmur diajarkan oleh Raja Daud. Ada kesalahan-kesalahan kami yang kami sendiri tidak sadari. Kiranya Engkau menyadarkan kami supaya kami bisa ya, berubah dari yang salah menjadi yang baik karena kebaikan-Mu. Bapak, kami mengucap syukur untuk kepimpinan Engkau pada pelayanan di minggu yang lalu, baik di gereja maupun di sekolah. Kami bisa ya, melayani di gereja-Mu dan kami juga bisa melayani di sekolah-Mu sepanjang minggu dan dengan tubuh yang sehat. Kami juga saat ini berdoa untuk rekan-rekan kami yang mengalami kelemahan fisik seperti PI Magdalena, seperti Aheng, dan juga anak dari Diaken Budi. Kiranya Engkau sembuhkan mereka, karena Engkau adalah Yehova Rafa, Yehova penyembuh kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk ya, baik TK, SD Kristen Kalvari. Kami bersyukur banyak murid yang sudah mendaftar. Kiranya pada saat setelah Imlek lebih banyak lagi yang bisa mendaftar. Dan juga tugas-tugas ya, di gereja pada minggu ini, baik kebaktian doa maupun untuk ya, pelayanan CMC, kiranya Engkau yang memberkati. Juga pada hari Kamis ada chapel, hari Jumat ada persekutuan, hari Sabtu ada pembesukan pengabaran Injil, dan pada hari Minggu begitu banyak pelayanan. Kiranya Engkau menolong kami untuk yang menjadi saluran berkat kepada semua anak-Mu. Ya Bapak, kami menyerahkan untuk ya, SD Kristen Kalvari yang akan menyelesaikan Arkas, dan juga untuk ya, Dapodik TK kami serahkan dalam pimpinan Engkau. Kemudian dalam minggu ini ada pengurusan dari pembangunan dan juga sal dan camp, kiranya Engkau yang menyertai. Kami serahkan semua kami dalam pimpinan Engkau, keluarga PI Jakaria, PI Rudi, PI Julimin, keluarga Carita, PI Elizabeth, dan juga untuk keluarga hamba-Mu. Kami serahkan juga ya keluarga PI Mung En dan juga Ajin. Kiranya Engkau menolong semua kami yang melayani Engkau. Kami serahkan Bapa, kehidupan kami, pakailah kami sebagai alat-alat yang dapat memuliakan nama-Mu. Dengarkan doa kami mau alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami yang akan kami ucapkan dalam bahasa Mandarin. 我们在天上的父，愿能读出你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。
我们这用的银色，今天是给我们免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 Oh ya, ada satu info kemarin di itu tuh kontak saya katanya Queen